Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 kurikulum Penjas dan isu-isu kurikulum Penjas akan menyampaikan pembahasan tentang isu-isu dalam kurikulum Penjas. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Nurul Ihsan dan Dr. Nurul Ihsan dan Bu Desi Novitasari selaku dosen pengampu di kurikulum Penjas. Selebihnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok, yaitu pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Fadil Henryuda. Yang kedua ada Aurel Irfani Sofia. Ketiga ada Poppy Misbah Ul Husna. Keempat ada Genta Hidayatullah. Dan kelima ada Rian Saputra. Pembaca pertama tentang sejarah kurikulum Penjas akan dibacakan oleh Rian Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu sejarah kurikulum Penjas. Pada tahun 1955, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan kurikulum pendidikan jasmani. Pada tahun 1963, kurikulum pendidikan jasmani dibentuk dengan nama Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Sejarah kurikulum Penjas. Kemudian pada tahun 1984, kurikulum pendidikan jasmani berubah kembali menjadi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada tahun 1994, kurikulum pendidikan jasmani disempurnakan dan berubah menjadi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 2006, kurikulum pendidikan jasmani mengalami perubahan besar dengan ditetapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sejak saat itu, kurikulum pendidikan jasmani telah mengalami perkembangan dan pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan dunia pendidikan. Baik, terima kasih atas saudara Rian Saputra. Pembaca selanjutnya yaitu ada Aurer Rifani Sofia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum Penjas. Yang pertama ada tahap penjajahan Belanda, yang kedua tahap 2006, yang ketiga tahap pasca merdeka, yang keempat ada tahap 1963 sampai 1994, yang kelima ada tahap yang terakhir ada tahap terkini. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama ada di tahun 1974 sampai 1984, yang kedua ada 1984 sampai 1994, yang ketiga ada dari 1994 sampai 2004, yang terakhir 2006 sampai sekarang. Lanjut, definisi kurikulum Penjas. Kurikulum Penjas adalah suatu rancangan pembelajaran yang memuat materi dan aktivitas yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan jasmani, kesehatan, dan rekreasi bagi siswa. Selanjutnya, tujuan kurikulum Penjas. Tujuan kurikulum Penjas adalah membentuk siswa menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, spiritual melalui pengembangan keterampilan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Baik, terima kasih atas pembacaan materi dari Aurel Rifani Sofia. Pembaca berikutnya yaitu dari Poppy Misbah Ul Husna. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yang dari Aurer, yaitu prinsip-prinsip kurikulum Penjas. Yang pertama,
holistik, relevansi, ketertiban aktif, pendekatan terpadu, pembelajaran berkesinambungan, dan kemitraan dan inklusi. Selanjutnya komponen kurikulum Penjas. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua indikator kinerja, yang ketiga materi ajar, yang keempat metode pembelajaran, kelima evaluasi, dan terakhir pembelajaran luar kelas. Isi kurikulum Penjas yang pertama yaitu olahraga, yang kedua kesehatan, tiga rekreasi, dan keempat pendidikan. Implementasi kurikulum Penjas. Yang pertama penyusunan RPP, yang kedua penyiapan sarana dan prasarana, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, yang keempat evaluasi, dan yang kelima sosialisasi. Isu-isu kurikulum Penjas: kurangnya dukungan pemerintahan, yang kedua kurangnya dukungan orang tua, yang ketiga kurangnya kualitas guru, yang keempat kurangnya minat siswa, yang terakhir kurangnya kesadaran masyarakat. Selanjutnya pemahaman kurikulum Penjas. Yang pertama tujuan, terus prinsip-prinsip dan komponen-komponen. Baik, terima kasih atas membaca materi dari Poppy Misbahul Husna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Genta Hidayatullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Poppy. Kritik kurikulum Penjas. Yang pertama guru, yang kedua siswa, yang ketiga orang tua, yang keempat masyarakat. Solusi kurikulum Penjas. Satu, penambahan pengalaman praktis. Yang kedua, penyederhanaan materi. Yang ketiga, pendampingan orang tua. Yang keempat, pengembangan sumber daya. Yang kelima, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Kesimpulan, kurikulum Penjaskes memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan kualitas siswa dan melalui pendidikan olahraga dan rekreasi. Sekian saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas saudara Genta Hidayatullah. Saya rasa hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan tentang kurikulum Penjas dan isu-isu kurikulum Penjas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan tutup presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.